ada yang ketahuan bohong nih. Ini lupa apa bohong sih? Memang, dalam proses persidangan, semua pernyataan baik dari terdakwa maupun saksi harus dikatakan sejujur-jujurnya. Selain demi keadilan, ini juga berkaitan dengan sumpah yang mereka pegang sebelum bersaksi. Termasuk juga orang ini, AKBP Ari Cahya Nugraha. Dirinya duduk di kursi pesakitan sebagai saksi dalam kasus obstruction of justice yang melibatkan Brigjen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Banyak yang heran apa latar belakang dihadirkannya AKBP Ari Cahya dalam sidang ini sebagai saksi. Padahal gak sedikit juga yang bilang kalau ia terlibat meskipun secara tak langsung dalam kasus ini. Usut punya usut, rupanya pria yang kerap disapa Acai ini tengah bertolak ke Bali saat hari naas bagi Brigadir Yosua Huta Barat itu. Dalam proses persidangan, ia mengakui bahwa dirinya sempat dihubungi oleh Irjen Verdi Sambo saat hari kejadian dan diperintahkan untuk datang ke rumahnya. Tapi kita nggak bakal ngebahas tentang kasusnya secara detail di sini. Yang pasti nggak ada yang tahu banyak tentang sosok yang bernama lengkap Ari Cahya Nugraha sebelum namanya terseret dalam kasus keji yang udah muter-muter nyaris 3 bulan ini. Yang jelas namanya kini terdaftar sebagai Pamen alias perwira menengah di Mabes Polri sebagai Yanma atau pelayanan markas. Ya, semua orang juga tahu kalau jabatan Yanma di Mabes Polri itu adalah tempat parkir bagi para perwira baik tinggi maupun menengah yang habis bermasalah. AKBP Acai baru aja dimutasi ke jabatan tersebut setelah terbukti melanggar kode etik kepolisian dalam kasus Brigadir J ini. Sebelumnya, pria asal Balikpapan ini menduduki jabatan sebagai Kanit di Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Wah, posisi vital di Bareskrim ya. Tapi jangan salah, sebelumnya Acai juga sudah pernah menduduki beberapa jabatan strategis lainnya. Di awal-awal jenjang karirnya, pria berpostur tinggi ini sempat didapuk menjadi Kapolres Jakarta Utara tahun 2016 lalu. Kinerjanya yang apik membuatnya ditarik ke Polda Metro Jaya sebagai Kanit 2 Subdit 4 Direktorat Reserse dan Kriminal. Pasca lama bertugas di ibu kota, alumni Akademi Kepolisian ini kemudian diberi tugas yang sedikit lebih menantang di wilayah Kalimantan Timur. Di rentang waktu yang sama, ia dan timnya berhasil menangkap gembong narkoba yang membawa 1,8 ton sabu di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Itu baru satu. Ia juga pernah menangkap gembong lainnya di wilayah lain yang membawa 240 kg barang haram tersebut. Bukan hal yang mengherankan kalau sosoknya sampai diberi penghargaan oleh Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian. Namun Acai tak cuma akrab dengan urusan barang haram tersebut. Sewaktu di Polda Metro Jaya, ia juga sempat menangani kasus pelecehan yang melibatkan artis dangdut Saipul Jamil. Beredar pula isu bahwa perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ini juga berada di balik penyidikan kasus Kilometer 50 yang beritanya juga kembali tercium akhir-akhir ini. Tapi yang bersangkutan menolak untuk disangkut pautkan dengan kasus tersebut. Dari sederet catatan cemerlang itu, bukan gak mungkin kalau Acai di kemudian hari bisa jadi jenderal atau bahkan jadi pucuk pimpinan Polri. Wah, selain pangkat, penghasilan juga bisa nambah tuh. Sayangnya gak ada data konkret yang menemukan fakta tentang kekayaan dari alumni perguruan tinggi ilmu kepolisian ini. Tapi bukan berarti gara-gara itu kita sama sekali gak bisa ngebahas tunggangannya. Melihat dari pangkat dan jabatan yang ia peroleh sebelum dimutasi dari Yanma Polri, kemungkinan Acai difasilitasi dengan sebuah mobil dinas. Setingkat Kanit sih Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport udah mantep banget ya. Secara jenderal bintang 3 yang 2-3 tingkat di atasnya aja pakai Lexus LX 570. Tahu kan, itu mobil harganya berapa? 3,5 miliar coy. Beda lagi dengan fasilitas berupa rumah dinas. Kemungkinan Acai juga menikmati fasilitas ini sebagai salah satu penunjang dalam berkarir sebagai perwira polisi. Tapi jangan bayangin rumah gede kayak punya Irjen Verdi Sambo ya. Pastinya secara luasan dan lokasi juga bakal disesuaikan dengan pangkat dan jabatan.